Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Reika Ayu Kartikasari, dengan NIM 190512140002 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2019A. Pada video ini saya akan melakukan dua percobaan atau praktikum, yakni yang pertama mengenai praktikum reconnaissance dan juga praktikum scanning. Sama seperti video saya yang sebelumnya, di sini saya memberikan pengantar singkat mengenai apa itu reconnaissance dan juga scanning. Reconnaissance di sini adalah suatu tahap kegiatan di mana penyerang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai target. Informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan ini itu bisa berupa informasi dasar yang berguna, seperti IP address, topologi network, network research, dan informasi personal tentang user yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada scanning. Jadi di sini itu seperti untuk mendapatkan informasi secara spesifik dengan cepat dan juga akurat. Lalu selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh praktikumnya. Di sini yang pertama yaitu praktikum reconnaissance. Untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan setelah ini. Baiklah, langsung saja di sini saya melakukan praktikum yang pertama, yaitu dengan mengklik link web voice-nya. Ini adalah tampilan linknya. Nanti di sini saya akan wish minimal 3 web ya. Jadi untuk yang web yang pertama ini saya menggunakan google.com. Nanti akan muncul informasi terkait web tersebut. Lalu ketikkan search. Nah, akan muncul informasi sedemikian. Ada update-nya juga. Ini update-nya 11 jam yang lalu ya. Dimulai yang pertama ada domain information, lalu ada registered contact, ada administrative contact, lalu ada technical contact, dan yang terakhir ini ada raw wish data. Itu adalah informasi dari webnya Google. Lalu untuk yang kedua ini saya menggunakan youtube.com. Lalu kita wish, maka sama akan muncul informasi yang sedemikian rupa. Ini untuk update-nya 2 hari yang lalu. Informasinya sama, dimulai dari domain information sampai dengan informasi yang terakhir. Jadi sudah benar-benar termunculkan ya. Lalu untuk yang terakhir ini saya menggunakan facebook.com. Lalu kita wish. Nah, maka akan tampil sama juga informasinya. Di sini keterangannya update-nya itu 6 jam yang lalu. Dimulai dari domain information sampai akhir dari data atau informasi yang ditampilkan dari link web ini. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum yang kedua, yakni praktikum scanning. Untuk langkahnya yang pertama, di sini kita membuat 2 jaringan komputer di GNS3. Di sini PC1 sebagai server dan PC2-nya sebagai klien. Jangan lupa pula untuk menghubungkan antara PC1 dengan PC2 ini. Setelah dihubungkan, jalankan perintah start. Di sini kita hanya tinggal menunggu saja untuk prosesnya ya. Oke, sepertinya sudah selesai untuk prosesnya. Lalu di sini saya buka dulu ya untuk PC1 dengan PC2-nya. Ini adalah tampilannya ya untuk PC1 dengan PC yang kedua.
yang pertama, jangan lupa menyeting IP. Ini saya di PC1 terlebih dahulu. Ini saya gunakan IP-nya 192.168.1.1. Untuk subnet masknya tetap, klik OK, lalu setelah dari PC yang satu beralih ke PC yang kedua. Nah, itu juga sudah terkonek ya. Lalu beralih pada PC yang kedua. Tetap sama untuk caranya, settingnya juga sama, akan tetapi nanti IP-nya itu 192.168.1.2. Untuk subnet masknya sendiri tetap. Setelah itu ditutup semua ya, di close. Dan sudah terkonek pula untuk yang PC yang kedua. Baiklah, langsung saja ya. Untuk yang pertama itu saya pindahkan aplikasi SAM ke aplikasi yang pertama atau PC1. Jadi install SAM di PC yang ke-1. PC1 ini sebagai server ya. Untuk lalu install pada PC2 Freeport Scanner. PC2 ini sebagai klien. Ini saya rapikan dulu sebentar untuk tata letak aplikasinya. Nah, setelah itu untuk langkah yang pertama di sini kita install terlebih dahulu ya untuk aplikasi SAM-nya ini. Kita hanya tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Tinggal di next dan juga install. Pokoknya sampai berakhir untuk tahap-tahap atau langkah-langkahnya sampai finish. Jadi ini kita tunggu saja. Nah, ini tahap-tahapnya sudah selesai ya, sudah terlewati semua sampai pada akhirnya finish. Pada SAM ini jangan lupa pula untuk menstartkan Apache, MySQL dan FileZilla-nya. Akan tetapi sepertinya ini di sini di Apache-nya ini tidak bisa ya, tidak bisa di start atau error. Jadi tidak perlu menggunakan yang Apache saja. Jadi langsung ke MySQL dan juga FileZilla-nya itu. Setelah settingannya di SAM sudah selesai, lalu ini kita ke command prompt. Kita ketikkan netstart spasi -a di PC1, maka muncul informasi sedemikian ya. Ada FTP dan juga ada MySQL itu yang 3306 itu MySQL. Jadi ini men-scan port yang listening dengan netstart -a. Lalu selanjutnya ini kita beralih pada yang ke PC yang 2 atau menggunakan aplikasi Freeport Scanner. Ini dilanjutkan saja untuk prosesnya.
Nah, kita masukkan IP-nya PC yang pertama. Lalu kita scan. Maka muncul informasi sedemikian ya. Ada dari FTP itu tadi. Nanti MySQL itu juga ada. Nah, itu MySQL. Jadi sudah open ya. Jadi sudah open. Kalau sudah demikian, ini saya lanjutkan lagi ya untuk langkah selanjutnya. Ini kita kembali pada yang PC yang pertama. Di sumnya, di service sumnya itu MySQL-nya itu di stop. Lalu masuk lagi ke command prompt. Kita scan port yang listeningnya dengan netstat min a. Nah, maka muncul informasi yang ada demikian. Akan tapi MySQL-nya ini tidak ada. Lalu selanjutnya kita kembali lagi pada PC yang kedua menggunakan aplikasi Freeport Scanner. Nah, muncul informasi yang tersediakan mulai dari FTP open itu tadi sampai dengan keterangan MySQL bahwa MySQL-nya itu close ya, tidak open lagi karena memang tadi sudah saya matikan untuk servisnya di PC yang ke-1 atau SAM yang MySQL itu tadi. Sekian praktikum yang telah saya lakukan pada video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.